Irin Agung dapat kembali hadir menyapa Anda tentunya dalam program kesayangan kita, persembahan dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta, Lumbung Jogja. Terima kasih untuk Efri Kusik yang sudah membuka perjumpaan kita hari ini. Dan saat ini Lumbung Jogja hadir di Omah Kecebong yang beralamatkan di Jalan Gombang, Cebongan Dusun, Jalan Sendiri RT 2 RW 18, Ketinggian Tirtowadi, Kecamatan Melati, Kabupaten Sleman. Dan tentunya hari ini sudah bersama dengan 3 tamu terbaik yang akan membahas mengenai tema hari ini, yaitu pengembangan kambing perah untuk generasi milenial. Sampai dengan saat ini pemirsa, pemerintah melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta terus berupaya untuk dapat meningkatkan hasil produksi susu nasional dengan cara terus mendorong masyarakat untuk dapat meningkatkan budidaya ternak kambing perah. Karena kita tahu sampai dengan saat ini ternak kambing perah ini merupakan alternatif yang cocok karena dapat dimanfaatkan tidak hanya susunya tapi juga dagingnya. Jangan salah pemirsa, tentunya untuk susu dari kambing perah ini mempunyai nilai gizi yang cukup tinggi ya. Jadi mempunyai peran yang penting untuk dapat meningkatkan kecerdasan dan juga kesehatan masyarakat. Lalu sebenarnya apa pemirsa hubungan dari pengembangan kambing perah dan juga generasi milenial? Daripada bertanya-tanya, kita langsung tanya saja kepada narasumber terbaik hari ini. Sudah ada Bapak Sugeng Purwanto. Beliau merupakan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta. Sugeng Rawo, Bapak Sugeng. Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat, luar biasa, semangat ya. Imun harus naik. Terus ya, karena memang saat ini pandemi ini naik turun, malah cenderung naik ya. Jadi terus harus meningkatkan imun ya Pak ya. Terima kasih Pak Sugeng sudah hadir, dan tentunya di samping Pak Sugeng sudah ada yang cantik juga yang sudah hadir hari ini. Sudah ada Ibu Yustina Yuni Suranindya. Beliau ini merupakan akademisi ilmu ternak perah dan industri persusuan Fakultas Peternakan UGM. Sugeng Rawu Ibu. Terima kasih, selamat pagi Mbak. Sehat ya? Sehat. Tetap semangat. Tetap semangat, itu yang saya suka dari para tamu-tamu kita hari ini, selalu bersemangat. Terima kasih untuk Ibu Yustina, dan satu lagi narasumber terbaik yang sudah hadir. Ada Bapak Atmaji yang merupakan Sekretaris Komisi B DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Sugeng Rawo Bapak, sehat, semangat. Alhamdulillah. Saya ngiri kalau jangan ngucap Sugeng Rawo. Kenapa? Yang Rawo tidak hanya Pak Sugeng. Tidak ada Pak Atmaji, maksudnya Atmaji Rawo. Atmaji Rawo. Luar biasa, terima kasih loh Pak Atmaji. Ya, harus jaga imun, jaga iman. Insya Allah aman. Amin, luar biasa. Keren sekali. Ini pokoknya hari ini kita harus meningkatkan imun bersama. Apalagi hari ini kita membahas mengenai pengembangan kambing perah untuk generasi milenial. Wah, ini lagi-lagi generasi milenial nih Pak ya saat ini. Tapi kita langsung ke Pak Sugeng terlebih dahulu. Untuk saat ini, data yang dimiliki oleh dinas ini seberapa banyak populasi kambing untuk di daerah saat ini seperti apa Bapak? Terima kasih Mbak Anggun. Selamat siang Bapak Ibu narasumber, Pak Atmaji dan Bu Yustina. Yang pertama yang tadi kami sampaikan bahwa pengembangan populasi ya, tambahnya populasi kambing itu dari tahun ke tahun ini cukup signifikan. Terakhir kalau kita bicara total kambing di daerah Istimewa Yogyakarta ini ada sekitar 416.000 ekor sekian. 416.000 sekian. Kemudian dari itu yang kambing peranakan etawa sendiri ini ada sekitar 42.000. Nah, kemudian terkait dengan bagaimana budidaya kambing yang kemudian akan dimanfaatkan untuk produksi susu, kaitannya dengan generasi milenial ya. Pastinya begini Mbak Anggun ya. Selama ini kan yang namanya dunia pertanian ini kan image-nya dunia yang kotor, ya, yang kumuh, nggak eksklusif, tidak memberikan jaminan pendapatan yang layak bagi kurang diminati akhirnya ya Pak pelakunya, sehingga kurang diminati dari para pelakunya. Tapi akhir-akhir ini kenapa justru generasi milenial ini mulai masuk ke arah sana? Ternyata dengan beternak kambing, yang pertama ya, apalagi kalau kita bicara kambing peranakan etawa, nilai prestisenya tinggi. Kemudian dari hasilnya ini juga menjanjikan. Kemudian di dalam mereka mengkonsep budidayanya, melaksanakan budidayanya, ini juga tidak identik dengan petani padi misalnya kotor dan lain-lain, tapi ini justru bersih ya, ya eksklusif. Kemudian kalau dilihat dari hasil susunya juga ini dari hari ke hari itu susu kambing kan semakin diminati. Ya karena konon katanya kalau orang kesehatan bilang itu lebih ke
basah ya Bu ya. Kalau sapi kan asam sehingga katanya lebih baik susu kambing. Nah, dan saat ini ada juga inovasi-inovasi untuk pemanfaatan susu kambing bagi kesehatan. Misalnya di era pandemi COVID ini ternyata susu kambing ini juga mampu memberikan daya tahan tubuh terhadap kesehatan. Nah, artinya cocok kalau dikonsumsi pada situasi saat ini. Tapi pastinya dari dinas selalu mendorong untuk pengembangan kambing di daerah Istimewa Yogyakarta. Ya tentunya selain dalam rangka kemudian meningkatkan pendapatan petani pelakunya, tapi pastinya kebutuhan kambing di Jogja ini dari tahun ke tahun meningkat. Misalnya untuk pasar untuk daging kambing yang untuk sate saja, mungkin di Jalan Parangtrice, Jalan Bandul, kalau itu lebih dari 100 outlet. Iya betul, sampai bingung kita mau yang mana yang mana. Perharinya, waduh, ini membutuhkan ribuan kambing untuk dipotong. Tapi faktanya dari DIY sendiri belum bisa memenuhi secara penuh, diambil dari luar. Artinya peternak kambing ini masih ada peluang berarti ya Pak ya? Berpeluang dan menjanjikan keuntungan. Oke. Kalau untuk dari jumlah petaninya sendiri seperti apa Pak? Apakah memang dari tahun ke tahun ini mengalami peningkatan? Alhamdulillah ya, identik dengan penambahan jumlah populasinya. Ini di belakangnya juga ada indikasi bahwa petaninya itu mulai meningkat. Contoh konkret yang kami sampaikan, kalau dulu itu peternaknya itu kan sepuh-sepuh. Sekarang yang muda-muda udah mulai berkegiatan di situ. Artinya dari yang ada itu ada penambahan generasi muda yang masuk kepada kegiatan ekonomi produktif peternak kambing. Ya. Oke, jadi sampai dengan saat ini terus meningkat ya Pak ya, untuk jumlah petaninya begitu ya. Untuk jumlah peternaknya begitu. Oke, nanti kita akan lanjutkan lagi ke Pak Atmaji dan juga ke Ibu Justina. Kita break sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana, sesaat lagi Lumbung Jogja akan segera kembali. Tiada masa-masa yang lebih indah dari masa remaja, seakan dunia milik berdua. Amicom, a private entrepreneurial model university by UNESCO. International Program 80 International Award. Prodi Prospektif di era ekonomi kreatif. Gold Rim Award dan Grand Prize Sikap. Battle of Surabaya. Universitas Amicom Yogyakarta. Creative Economy Park. And I start to clap, 'cause I'm feeling good. My room is empty, all it has is a guitar and a snare drum. I bang on it. Is this life? I guess it's fine. Oh, what? Tetap gunakan masker di setiap aktivitas. Mari lawan Corona. AKRB Jogja, kampus broadcast unggul dan terpercaya. Saya kuliah di AKRB, biaya terjangkau, kualitas bagus, dan fasilitas mendukung. Dari awal saya ingin bekerja di TV nasional, dan sekarang sudah terbukti karena saya kuliah di AKRB. AKRB adalah kampus Diploma 3. Kuliahnya banyak praktek dan cepat lulus. Lulusan AKRB berkualitas dan terbukti alumninya banyak bekerja di media. AKRB, be kreatif. Thank you, next, thank you, next, I'm
Masih bersama kami di Lumbung Jogja dan tentunya masih di Omah Kecebong bersama dengan 3 narasumber terbaik. Kalau tadi Pak Sugeng sudah menjelaskan seperti apa kondisi sampai dengan saat ini, mungkin kita boleh menuju ke Ibu Yustina begitu ya Ibu Yustina, mengenai perspektif ataupun mungkin prospek dari bisnis sekali lagi kambing perah sampai dengan saat ini. Kalau menurut Ibu sendiri, apakah memang mempunyai prospek yang cukup menjanjikan, Bu? Menurut saya iya, Mbak. Dan ini sudah kelihatan beberapa buktinya. Sekarang ini peternak-peternak muda sudah banyak yang muncul dan mereka kelihatan dengan senang karena melakukan bisnis itu karena hasilnya memang sudah kelihatan. Nah, kalau kita lihat dari usaha peternakan kambing perah ini, itu dari produknya dulu ya. Produk yang utama mestinya susu, susu kambing itu. Susu kambing. Kemudian ada produk yang lain yaitu anaknya. Ya. Lalu masih ada produk sampingan yaitu hasil pengolahan dari limbahnya. Nah, itu juga bisa diolah dan cukup berarti. Nah, sekarang kalau dilihat dari susunya dulu ya. Susu kambing itu memang produksinya bervariasi ya, karena beberapa bangsa kambing sekarang sudah mulai diternakkan di Indonesia ya. Seperti kambing PE itu ya, itu yang produksinya paling sedikit ya kalau dibandingkan dengan kambing perah yang lain. Kambing PE itu saja sudah bisa mencapai 1 liter sampai kadang ada yang sampai 2,3 per hari ya. Per hari? Ya. Per ekor ya, Bu? Per ekor per hari ya. Kemudian peranakannya. Sekarang peternak-peternak itu sudah mulai menghilangkan sendiri ya. Kambing PE dengan sanen ya. Kemudian menjadi sapera namanya ya. Itu produksinya lebih tinggi lagi. Ya, bisa di atas 2 liter ya per hari per ekor. Ya. Kemudian sanen juga sudah mulai diperkenalkan ya. Sanen itu bisa sampai 4 liter sehari. Ya, jadi dari susunya sendiri bisa diharapkan menjadi income harian itu setiap hari ya. Itu yang akan menjadi pendapatan yang rutin ya. Dan masa laktasinya, masa diperahnya itu ya, untuk kambing yang diupayakan untuk produksi susu untuk perahan ya, itu bisa mencapai sekitar 7 sampai 10 bulan. Dari beranak sampai sekian itu bisa diperah ya dengan rata-rata produksi sekian itu. Jadi dari susunya sendiri bisa dengan pengelolaan yang baik ya, baik yang mencukupi nutrisinya gitu, kita bisa mengharapkan produksi susu yang tinggi ya, bisa untuk income harian. Kemudian anaknya ya, kambing itu kan termasuk ternak yang prolific ya, jadi anaknya bisa kembar ya, kembar. Bisa 2, bisa 3 ya. Kemudian masa buntingnya pendek ya, 5 bulan sudah bisa beranak lagi ya. Jadi nanti 7 bulan laktasi itu mungkin di tengah-tengahnya sudah bisa bunting, tunggu 5 bulan dia sudah punya anak ya. Jadi lumayan cepet ya? Ya cepat, jadi perkembangannya sangat cepat. Ya, itu dari anaknya. Nah, anak-anak ini kan nanti bisa dibesarkan ya. Yang betina bisa digunakan untuk ternak pengganti ya, dipilih yang baik produksinya gitu. Kemudian yang jantan bisa digunakan untuk sumber daging, menjadi ternak potong ya. Nanti bisa digunakan untuk hewan kurban, bisa untuk menyedia daging untuk akikah, untuk warung sate tadi seperti karena banyak sekali memang, betul. Bisa menjadi sumber daging itu ya. Kemudian sekarang apalagi pada masa pandemi ini ya, itu kotoran kambing itu yang dijadikan kompos itu menjadi pupuk organik yang sangat menarik untuk pemupukan tanaman, bunga, kemudian sayuran, sangat menarik itu, sehingga dari produknya yang utama 3 tadi itu saya kira bisa menjadi andalan ya, jadi bagi peternak kambing ya. Nah, kemudian pemilikannya ya, pemilikan itu saya kira tidak perlu dimulai dari jumlah yang banyak. Tidak usah harus melulu yang banyak begitu Bapak Ibu ya. Jadi kalau anak-anak muda itu mengukur kemampuannya sendiri,
Kalau sekarang satu orang itu bisa mempekerjakan tenaga kerja 2 ekor untuk sekitar 20 sampai 30 ekor kambing. Ya, berarti kan satu peternak itu kalau dia tidak mengundang pegawai ya, itu bisa menangani sekitar 15 ekor ya. Itu bisa dihandle sendiri ya. Itu sudah cukup menjadi sumber penghasilan ya secara mandiri. Gambarannya kira-kira seperti itu kalau dari prospeknya ya. Ya. Kemudian dilihat dari pasarnya ya. Pasar susu segar itu sekarang sudah terserap dengan baik. Dan masih terbuka ya Bu ya. Masih terbuka ya. Dengan sampai mayoritas susu kambing ya, terutama yang kelihatan itu kan sekarang di Sleman ini ya, ada sentra pengolahan susu kambing ya. Itu ada pengolahan susu kambing kering. Nah, itu banyak sekali penyerapannya. Baik, sebenarnya sekali lagi untuk prospeknya ini luar biasa begitu ya, semuanya bisa dimanfaatkan mulai dari siklusnya ini juga cukup pendek, jadi memang menarik begitu. Baik, kita ke Pak Atmaji. Pak Atmaji, kalau dari Yogyakarta ini sendiri sebenarnya roda perekonomian ini kan paling banyak dari pendidikan dan juga kebudayaan begitu. Nah, kalau menurut dari Pak Atmaji sendiri, apakah dengan peternakan kambing perah ini bisa meningkatkan roda perekonomian di Yogyakarta, Pak? Ya, begini. Jadi pembangunan di bidang peternakan khususnya subsektor ternak kambing perah ini kan punya 2 tujuan minimal. Yang pertama adalah untuk penyediaan daripada bahan makanan, khususnya sumber protein. Yang kedua adalah untuk peningkatan atau penambahan pendapatan daripada petani pada umumnya masyarakat. Nah, khusus untuk yang ketersediaan pangan, sesungguhnya pemerintah itu kan punya kewajiban untuk memenuhi daripada ketersediaan pangan daripada masyarakat. Jadi penjelasan itu punya hak asasi bahwa saya harus tercukupi pangan kita. Jadi sama dengan hak asasi yang lain seperti pendidikan, kesehatan. Karena kalau orang tidak makan kan juga hidup kan. Akan ketersediaan pangan itu sama dengan hak mendapatkan pendidikan, mendapatkan kesehatan. Sehingga maksud kami adalah ini harus mendapatkan perhatian yang sama dengan yang lain untuk memenuhi hak asasi daripada warganya itu. Nah, oleh karena itu tadi disampaikan oleh Pak Sugeng, oleh Bu Justina, bahwa memang untuk ketersediaan pangan ini memang saya kira DIY sangat terbuka ya, sangat terbuka sekali pasarnya. Kalau saya membaca informasi-informasi secara nasional, itu permintaan akan konsumsi susu ini kalau dari seluruh nasional itu bisa mencapai 7% pertumbuhannya tiap tahun. Sedangkan ketersediaan produksi susu, khususnya susu kambing dan susu sapi, ini hanya 3,29% per tahun. Artinya kan masih sangat terbuka. Daripada pasar itu masih sangat terbuka. Jadi saya kira ini bisa untuk terus dikembangkan. Hanya permasalahannya tadi Pak Sugeng menyampaikan bahwa populasi kambing kita 416.000 sekian. Kemudian yang PE sekitar 42.000 ya. Nah, saya kira ini yang harus kita perhatikan adalah bagaimana bibit ini. Jadi tadi Ibu menyampaikan terkait dengan hasil sampai ini. Kita harus memperhatikan daripada bibit, kualitas bibit, artinya kualitas ternak itu sendiri. Jangan sampai tadi kalau kita mau mengarah ke milenial, saya kira harus dirangsang itu. Karena kalau tadi disampaikan pertanian itu kotor, hasilnya sedikit, kumuh dan sebagainya, tidak menarik kan. Jadi ketika kita sediakan bibit yang unggul, yang memang tadi disampaikan oleh Bu Justina bahwa kalau jenis sanen itu bisa 4 liter dan sebagainya, nah kita mengarah ke sana. Bagaimana penyediaan bibit ini bisa kita lakukan di internal Pemda DIY sendiri. Kita kan tadi sudah ada penyilangan, saya kira khusus nanti di sini untuk penyediaan bibit, nanti yang peternak untuk kambing perah sendiri dan sebagainya. Sehingga ketersediaan akan bibit ini juga menjamin ketersediaan pangan itu sendiri. Dan saya kira memang itu harus dilakukan. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan peningkatan pendapatan daripada masyarakat ataupun petani pada khususnya yang mengelola daripada sapi perah itu sendiri. Sudah tadi disampaikan bahwa pasar terbuka luas, bahkan meningkat terus gitu ya. Kalau saya membaca juga ketersediaan untuk sapi susu sangat sedikit dibandingkan dengan kebutuhan yang ada, sehingga peluang-peluang kekosongan ruang-ruang itulah yang harus diisi dengan susu kambing perah itu. Jadi bisa untuk ke sana. Jadi saya kira untuk peternakan kambing senyampang dengan sekarang ini pendidikan online dan sebagainya ini
saya kira ke depan bisa dikembangkan juga untuk agrowisata. Iya betul, Ya kan? betul. Orang jalan-jalan, orang refreshing itu kan tidak harus ke bisa juga sambil mencari ilmu kayak seperti ini gitu. Jadi bisa gitu ya ditularkan gitu. Jadi ada objek wisata. Maka saya katakan tadi peningkatan pendapatan secara umum karena nanti masyarakat bisa juga ikut mengelola. Mungkin parkirnya dia bisa ikut jualan dan sebagainya. Jadi lebih banyak yang terserap ya Pak begitu. Jadi yang berkecimpung tidak hanya petani ternak dalam hal ini petani kambing, tapi bisa seluruh masyarakat yang ada di lingkungan itu. Nah ini saya kira ini sangat menarik gitu untuk tetap kita kembangkan. Jadi mudah-mudahan dari peningkatan populasi tadi, saya kira nanti sebaiknya memang kita punya sendiri Pak, punya program daripada bagaimana pembibitan untuk bisa menghasilkan kambing-kambing perah yang ada ya. Saya kira kalau PE ini memang harganya mahal, tapi kalau produksi susunya masih sedikit, kalau kita mengejar daripada produk supaya kita bisa mencukupi kebutuhan pasar ya, itu kita harus meningkatkan kualitas daripada kambing perah itu sendiri. Baik, menarik ya. Jadi tidak hanya untuk konsumsi, tapi juga siapa tahu bisa jadi wisata loh. Kita bahas lebih lanjut lagi ini ada yang menarik, ini ada pembahasan yang menarik ya. Tapi kita beri saja pemirsa, jangan kemana-mana. Sesaat lagi Lumbung Jogja akan segera kembali. Kala hatimu ragu, kasihku kan merayu tentang kita, tentang cintamu. Cinta indah itu di dalam kalbu. Sebagai peluang bisnis sama 2 orang pada pagi hari ini bersama Putri. And I start to clap, 'cause I'm feeling good. My room is empty, all it has is a guitar and a snare drum. I bang on it. Is this life? I guess it's fine. Oh, what? Tetap gunakan masker di setiap aktivitas. Mari lawan Corona. Banyak kegiatan yang kita lakukan setiap hari. Tanpa kita sadari, banyak kuman yang menempel pada tubuh kita. Ayo, biasakan cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RBTV dan Git Solution. Pemirsa, ada masih bersama kami di Lumbung Jogja. Menarik sekali apa yang tadi sempat disampaikan oleh Bapak Atmaji. Jangan cuma melulu mengenai konsumsi ya, tapi bisa jadi sebenarnya ini dapat dimanfaatkan untuk peluang wisata, begitu seperti farm factory dan lain sebagainya. Kalau menurut Pak Sugeng sendiri ini memungkinkan tidak Pak? Kalau tadi kan mungkin permasalahannya ya beternak itu masih kotor dan lain sebagainya. Nah ini kalau dibuat wisata, menurut Pak Sugeng sendiri seperti apa? Yang harus kita sampaikan ya, pada dasarnya untuk peternakan kambing ini sudah sangat bagus ya, tadi Bu Justina, Pak Atmaji sudah sampaikan. Dan biasanya ini yang sukses ini memang berawal dari tidak sekedar sebagai petani utun ya, tapi dari hobi. Ya, karena nilai ekonominya tinggi, kemudian itu juga bisa dipakai sebagai hewan ornamental, hewan untuk
hiasan. Kalau kambing PE kan kalau yang juara sampai 75 juta per ekor. Cukup tinggi ya. Ini kan tinggi. Nah, artinya kemudian kalau dikaitkan dengan fenomenal Jogja sebagai daerah tujuan wisata terkemuka se-Asia Tenggara misalnya ya. Sekarang paradigma yang mulai berubah bagi para wisatawan. Ini sih orang tuh sekarang mulai berwisata minat khusus, special interest. Jadi udah nggak lagi orang datang ke Jogja, oh lihat pantai seperti itu, oh lihat mainstream ya Pak? gunung, enggak. Tapi sekarang udah learning by doing, ya kan? Bagaimana di satu lokasi yang di situ ada make farmingnya, ya. Katakanlah kalau tadi dicontohkan Bu Justina Suroloyo, itu ada tehnya, ada kopinya, ya. Terus di sana juga sentral untuk kambing PE-nya, termasuk kambing perahnya. Nah itu kan bisa di make, orang datang ke sana ya melihat view alam yang luar biasa. Nanti kalau lapar ya bisa makan sate dari produk setempat, bisa minum susu atau di make kopi susu atau teh susu. Kemudian manakala mereka sudah seperti itu, ini wisatawan kita saat ini tuh dia nggak sekedar oh minum enak, enggak. Ini kok bisa enak, ini yang menghasilkan di mana? Udah tahu tempatnya, dia nanya lagi cara merahnya kayak apa. Jadi termasuk merah susu kambing itu kan juga bisa dijadikan objek wisata. Gak cuma asal ya Pak, itu ada tekniknya ya. Learning by doing tadi loh. Orang tidak sekedar oh susu enak, tapi akan tanya terus. Jadi bahkan kemudian wisatawan ini tidak sekedar datang untuk membayar pas masuk misalnya ya distribusi, tapi dia berani membayar untuk bisa ikut memerah, mandiin kambing, ya kan? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua memang diversifikasi hasil ya dari peternak kambing. Tadi Bu Justina Pak Atmaji sudah menyampaikan itu dari wujud fisiknya yang indah untuk ornamental hiasan, dagingnya juga mahal, susunya juga lebih mahal dari susu sapi, artinya dan permintaannya kan masih luas. Ini masih sangat potensi untuk dikembangkan. Belum lagi kita belum bicara kotoran misalnya ya, air seninya aja, air kencingnya itu dibuat pupuk sangat bagus. Jadi semua ini terpakai ya Pak Semua sebenarnya terpakai. Nah kalau dihubungkan dengan generasi milenial, ciri generasi milenial itu kan mau berinovasi, mau belajar, mau menimba ilmu kemana saja daripada yang tua seperti saya ini kan sekali taunya gitu ya gitu terus monoton. Cuma senior Pak Sugeng itu. Artinya mereka itu kemudian berinovasi. Oh kalau susunya dikemas kayak gini, jadi yogurt, jadi dari mungkin campuran mungkin campuran juga jadi untuk permen susu kan ada ya Bu Justina ya. Permen susu, kemudian banyak hal ya kalau pemuda atau ya generasi milenial itu memang kreatif, inovatif, dan yang pasti berani menantang risiko. Tantangan ya Pak ya, tantangan. Itu yang mungkin ini sudah saatnya ini untuk mengarahkan generasi muda untuk benar-benar kita terjunkan untuk mencintai kegiatan-kegiatan bidang pertanian, khususnya peternakan. Saya ada satu binaan yang di Samigalo, Pak Atmaji, Bu Yes ya. Itu bahkan dia per bulan itu bisa ngirim ke Sulawesi ya. Ini untuk anak sampai luar Jawa. Iya. Itu sampai 1 truk ya. Kalau 1 truk tuh mungkin isinya ya bisa 100-an kambing ya. Meskipun dalam tanda kutip saya juga bercanda. Loh kamu kok menjualnya ke sana? Di lingkungan sendiri aja kan juga masih kurang. Ya, kalau mereka kan plus minus ya. Ya kami tidak bisa adil secara 50-50 enggak. Tapi mana yang lebih membutuhkan tanpa meninggalkan sendiri ya. Bakalnya. Kan yang bina kita. Ya, jadi kalau kami minta untuk bisa memenuhi kebutuhan bibit di daerah ini mereka juga siap. Karena benar tadi Pak Atmaji atau Bu Yus ya yang menyampaikan bibit itu menjadi kunci. Karena kambing itu mau jadi yang seperti apa itu tergantung kemurnian genetis dari parentnya, dari induknya. Jadi bibit ini memang sangat dibutuhkan ya Bu. Krusial ya Pak ya, penting. Iya, jadi untuk perbanyakan, untuk pengembangan itu diawali dari
bibit itu tadi. Ya. Oke, jadi ini sebenarnya cocok untuk generasi milenial, apalagi untuk wisata ini mungkin belum banyak ya Pak ya di Jogja ya. Ini harusnya para milenial yang nonton nih harus punya ide nih sampai dengan sekarang mau bikin seperti apa begitu ya. Oke, kita ke Ibu Justina. Mengenai persaingan Ibu, ini kan ada susu kambing, ada susu sapi. Kita tidak memungkiri ya bahwa susu sapi ini masih menjadi idola. Ini bagaimana ini Bu melihat persaingan ini? Kayaknya mereka saling ini ya mendahului ya. Ini bagaimana ini Bu? Ya memang konsumsi susu itu mayoritas memang masih susu sapi ya. Tetapi susu kambing ini menarik ini karena ada yang spesial ya. Jadi dari kandungan nutrisinya itu kalau dilihat lebih, kalau kita amati itu ya itu lebih tinggi daripada susu sapi, dan ada komponen-komponen yang spesifik gitu ya. Jadi kalau dilihat dari kekentalannya, total solidnya, jadi kandungan bahan keringnya. Bahan keringnya itu lebih tinggi susu kambing itu. Jadi kalau kita minum susu kambing itu rasanya lebih kental, ya, lebih kental. Emang rasanya seperti lintrek-lintrek gitu ya bahasa Jawanya ya. Bahasa Belandanya lintrek-lintrek. Itu karena lebih kental itu ya. Total solidnya lebih tinggi. Kemudian di dalam total solid itu ada protein, ada lemak, ada vitamin yang kadarnya lebih tinggi juga dibandingkan susu sapi. Nah, lalu yang istimewa begini, susu kambing ini memiliki kadar lemak yang butiran-butiran lemaknya itu ukurannya lebih kecil ya, kecil daripada susu sapi ya. Sehingga mudah diserap. Nah, itu yang akan memberikan nutrisi lebih cepat kepada kita yang mengkonsumsi ya. Lalu komponen lemak itu kan ada asam lemaknya ya, ada asam lemaknya. Asam lemak di dalam susu kambing itu lebih banyak terdiri dari asam lemak rantai pendek dan rantai meneng ya, yang juga lebih sangat mudah untuk diserap sebagai sumber energi. Nah, maka orang-orang yang sakit gitu ya itu diberi susu kambing itu karena lebih mudah untuk diserap ya. Kemudian satu lagi yang istimewa, susu kambing ini lebih bisa dikonsumsi untuk orang-orang yang alergi terhadap susu sapi. Ya. Alergi bukan karena ini diare loh Mbak ya. Bukan ya, tapi ada. Kalau minum susu sapi kemudian merah-merah gitu ya, nah itu alergi. Nah, karena komponen dia tidak bisa menerima protein di dalam yang ada di dalam susu sapi. Maka yang menggunakan susu kambing karena komponen proteinnya berbeda. Ya. Itu sehingga bisa digunakan untuk sumber susu bagi orang-orang yang alergi. Oke, jadi sebenarnya gizinya ini lebih tinggi loh sebenarnya dari sapi begitu. Iya. Baik, sebelum kita ke Pak Sugeng untuk menanyakan seperti apa hubungannya begitu ya untuk pengembangan kambing perah lalu juga generasi milenial, tapi saya pengen ke Bapak Atmaji terlebih dahulu. Pertanyaan hampir sama seperti yang tadi saya tanyakan ke Ibu Justina mengenai persaingan antara susu kambing dan juga susu sapi. Ini bagaimana nih susu kambing biar di samping memang ini sangat bergizi tinggi, ini bagaimana biar dapat menjadi konsumsi yang rutin juga ini untuk para masyarakat begitu Pak? Ya, jadi sekali lagi bahwa yang pertama karena ini sasarannya kan ke milenial ya tadi. Jadi milenial ini kan sesungguhnya dalam tanda petik saya kan ingin apa ya, berbuat sesuatu yang kalau di Jogja ya istimewa lah bahasa gitu. Nah, maka yang pertama jadi manajemen ya. Manajemen itu kan macam-macam. Yang pertama dari sisi mungkin infrastrukturnya. Yang kedua adalah SDM-nya. Yang ketiga adalah teknologinya. Sekarang kan kita tidak bisa meninggalkan teknologi. Infrastruktur supaya tadi kualitas daripada susu kambing ini memang bisa baik ya. Ini tentu sarana prasarananya harus kita bikin yang baik. Tadi disampaikan bahwa di daerah Sambikalo ada peternakan kambing perah yang bersih dan sebagainya. Ini kita lihat seperti apa. Apalagi kalau tadi dibutuhkan terkait dengan hasil limbahnya, maka harus bagaimana limbah itu bisa secara otomatis dia akan menyendiri. Jadi tidak usah keterlibatan manusia itu tidak terlalu banyak ya, sehingga kita mudah untuk pengelolaan daripada sampah limbah itu.
Kemudian yang kedua SDM. SDM tentu kita harus tingkatkan. Kita punya sekolah perguruan tinggi yang ada fakultas peternakan atau kedokteran hewan. Saya kira di situ ada alumni atau lulusan-lulusan yang saya kira memang dari sisi kemampuan ilmunya saya kira cukup untuk bisa menangani sekedar bagaimana tumbuh kembangnya kambing perah ini supaya lebih berkualitas. Tapi tadi ada pembibitan dan sebagainya. Yang ketiga teknologi, Mbak. Saya kira kita tidak bisa menafikan kehadiran teknologi. Bagaimana pengolahan limbah itu juga diolah secara teknologi kan, juga ya. Kemudian pengolahan susu juga secara teknologi gitu kan. Jadi semuanya harus menghadirkan teknologi, termasuk sampahnya itu tadi juga dengan teknologi. Apalagi pemasarannya sekarang sudah pakai digital dan sebagainya. Sehingga memang kebutuhan akan susu kambing ini saya kira kan masih besar. Apalagi ini kalau kita kaitkan dengan programnya Pemprov DIY sendiri, kita itu kan punya masalah, yaitu angka stunting kita. Stunting itu pertumbuhan yang kecil itu, kan masih tinggi. Nah ini kalau tadi disampaikan oleh Bu Justina terkait dengan kandungan nutrisi, ini bagus sekali untuk mengurangi angka stunting itu. Baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi, Pak. Ini menarik sekali sesuai dengan apa program yang dari pemerintah untuk memerangi stunting. Kita break sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana karena sesaat lagi Lumbung Jogja akan kembali. Masanya bila kita berdua bagai malika indah yang tumbuh di muka dunia. Halo Questioner, selamat datang di Talkation. Talk Education for Action. Hadir dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Kita sambut Oswald Arkadian Wibowo. Terus kemudian kita jadi permisif terhadap kata konten. Ya, Anda harus fokus bagaimana agar kegiatan itu bisa diterima. Setiap Rabu jam 9.30 pagi hanya di RBTV. Tweet, SMS. Hentikan berkendara sambil bermain gadget. Bukan hanya kita, tapi semua dalam bahaya. Dipersembahkan oleh RBTV dan Kids Solution. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Lumbung Jogja dan tentunya masih bersama dengan 3 narasumber terbaik. Kita langsung menuju ke Pak Sugeng deh. Ini saya mulai penasaran sekali sebenarnya hubungan antara kambing perah dan juga generasi milenial. Ini seperti apa program-program yang mungkin sudah disiapkan dan bagaimana aksesnya? Lalu juga mungkin untuk pengumuman ataupun juga untuk publikasi ke milenial ini seperti apa? Ya. Pastinya memang kita ingin menjawab ya kendala hambatan selama ini ya. Peternak ini kan sudah mulai sepuh juga, tidak inovatif, makanya kita tarik generasi muda ya untuk lebih tertarik ke dunia peternakan. Pastinya kalau mereka ditarik kan ada yang memang tanpa ditarik karena dia punya hobi, dia bisa jalan sendiri. Punya kecintaan ya Pak ya? Ya, tapi yang tidak kan harus diiming-imingi lah, diberikan perkat bahwa peternak kambing itu menguntungkan, bersih, menjanjikan pendapatan yang layak bagi pelakunya. Nah, kalau mereka sudah tertarik, tentunya pertanyaan selanjutnya,
apakah kemudian mereka mau dilepas? Enggak. Kita kan juga membina mereka, mendampingi mereka. Tadi Pak Atmaji menyampaikan ya, teknologi. Ya, kalau pertanian modern kan mesti selalu harus dekat dengan teknologi. Bagaimana cara berternak yang baik, bagaimana kandang yang baik, di mana kotoran kambing itu bisa tanpa dengan tenaga manusia sudah bisa ngumpul, kandang dibikin miring di lantainya. Nah, nanti pengolahan selanjutnya ini kan harus dengan pendampingan teknologi. Nah, kalau itu sudah dilakukan, manakala mereka sudah sudah didampingi, sudah di kursus, sudah dilatih. Pertanyaannya kemudian, lah yang mau diingu di mana kambingnya? Iya. Sementara mereka kalau mengawali ada yang mereka punya modal, tapi ada yang mereka senang tapi nggak punya modal. Artinya dari dinas ini juga ada program bantuan, bantuan kambingnya. Tentunya bantuan ini juga nggak sembarangan. Artinya nanti kita lihat. Yang pasti nggak boleh perorangan. Ini harus kelompok. Ini harus membentuk kelompok komunitas ya. Kemudian setelah dilatih, setelah ini juga dia punya legalitas kelompoknya. Jadi bukan kelompok yang lahir besok hilang ya, dibantu terus dijual habis, bukan begitu ya. Karena jaminannya nanti kami yang memberikan kalau sampai terjadi seperti itu. Jadi ada sistem sustainable ya, kesimbangan. Jadi dibantu. Nanti ada legalitas kelompoknya, kemudian kita dampingi di dalam pemeliharaan, dan sampai dengan juga pemasarannya tentunya di tahap awal ya. Artinya kalau kita bicara pengembangan kambing bukan hanya kewajibannya dinas pertanian. Ini kalau di hulu memang betul, tapi di hilir kan nanti ada teman-teman indah, koperasi, mereka harus berkooperasi dan lain-lain. Kemudian selanjutnya yang menarik Mbak Anggun yang perlu kami sampaikan tentunya kalau mereka sudah masuk ke dunia bisnis kambing secara benar ya. Tentunya yang pertama ini untuk bibitnya ya, ini harus punya yang namanya NKV ya, nomor kontrol veteriner. Artinya bibit induk itu dari mana itu bisa ditelusur. Ya nanti kalau sudah jadi produk pangan PSAT, pangan segar asal asal hewan, PSAH ya, asal hewan ya. Ini kan juga harus ya B2SA tadi, jadi ya bersih, beragam, berimbang, sehat dan aman. Ya, kemudian yang terakhir ini harus juga dengan tertib administrasi, alamat jelas, nomor email jelas, nomor induk usahanya jelas. Ini kalau ada apa-apa dengan konsumen, penelusurannya gampang. Jadi dinas ini bertanggung jawab juga, tidak hanya sekedar mengembangkan, selanjutnya terserah Anda, bukan, sampai kepada ranah hukum, manakala konsumen itu dirugikan, kami pun juga ikut bertanggung jawab untuk membina sejak awal. Kira-kira secara umum seperti itu yang kami lakukan, fasilitasi lewat dinas. Jadi tidak main-main ya Pak ya. Sekali lagi apa yang dilakukan ini bisa dipertanggungjawabkan begitu. Baik. Mungkin singkat saja untuk Ibu Justina, untuk saat ini mungkin program ataupun dukungan dari akademisi seperti apa Bu? Sekali lagi demi meningkatkan peran milenial atau minat milenial untuk menjadi peternak begitu ya Pak ya. Silakan singkat saja Ibu. Jadi di Fakultas Peternakan terutama ya, itu banyak penelitian yang terkait dengan kambing perah ya, baik dari aspek produksinya ya, kemudian pemilihan bibit, kemudian pengolahan produknya, produk susunya itu dibuat bermacam-macam produk ya, itu sudah banyak diteliti dan juga siap dikembangkan di masyarakat. Ya, kemudian kami juga mempunyai program pengabdian masyarakat yang digunakan untuk pendampingan pada kelompok-kelompok peternak atau pada pengusaha begitu ya, yang membutuhkan pendampingan itu. Kemudian terkait dengan bibit tadi ya, itu Fakultas Peternakan itu secara rutin setiap tahun mendampingi kontes ternak kambing PE di Kulon Progo. Nah itu kami bisa mengajak peternak untuk memilih kambing-kambing yang kualitasnya baik seperti apa ya. Misalnya seperti itu, gambarannya seperti itu Mbak. Tapi nanti
akan Kolaborasi? elaborasi dengan pengganti karena teknologinya ada di beliau. Oke, baik. Ya, Ini biayanya, legalitasnya dari beliau. coba Tapi kalau pelaksananya kan gitu. Ini harus kita langsung tanya ya Pak ya untuk pembiayaannya. Ini bagaimana nih Pak? Ini sudah ada tugasnya masing-masing. Kalau dari Bapak Atma ini seperti apa Pak? Jadi betul yang disampaikan Bu Yus, Bapak Kadis. Kita harus berkolaborasi. Tidak bisa kita menangani kemiskinan, mohon maaf, secara umum. Itu satu sektor, satu bidang nggak bisa. Betul. Meski harus hadir akademisi atau kampus harus hadir. Kita bersyukur Jogja ini banyak sekolah-sekolah yang ada lah ya. Bersyukur. Maka terima kasih Bu Yus. Nanti mesti kita akan mohon rawuh penjelasan untuk bisa berkolaborasi dengan kami, Pak. Pak Kadis, Pak Sugeng juga. Mari kita bersama-sama. Kami dari legislatif tentu akan support apa yang menjadi program-program dengan catatan memang untuk menarik para milenial ini harus kita berikan yang memang menjanjikan. Jangan sampai hanya pepesan kosong lah. Kita sediakan kualitasnya yang bagus, kita kasih sarana prasarananya. Tapi tentu memang harus bentuk kelompok. Saya sarankan pada masyarakat bentuk kelompok dahulu. Nanti kita hadirkan pendamping PPL yang ada di situ untuk bisa mendampingi. Kemudian sampai akhirnya ada rutinitas pertemuan dan sebagainya. Kemudian kita baru bisa mengajukan dan pasti kita akan support. Dan mulai sekarang sudah banyak sekali Pak. Sudah kewalahan ini tahun 2021 2022 banyak permohonan kelompok-kelompok sampai kewalahan ini mau tidak yang belum terlayani ya. Makanya saya pastikan pada seluruh masyarakat untuk jangan urbanisasi lah. Mari kita bangun Jogja kita ini menjadi yang super istimewa. Luar biasa, keren sekali. Terima kasih Pak Atmaji, terima kasih Pak Sugeng, dan terima kasih juga untuk Bu Yustina. Luar biasa sekali pembahasannya dan juga ilmu-ilmu yang diberikan untuk pemirsa yang menyaksikan. Terima kasih sekali lagi. Sehat selalu untuk Bapak dan juga Ibu sekalian. Dan terima kasih juga untuk pemirsa yang sudah menyaksikan Lumbung Jogja hari ini. Terima kasih untuk Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta. Terima kasih juga untuk Afrikustik dan Omah Kecebong yang sudah menyediakan venue yang begitu luar biasa. Untuk pemirsa, selamat merayakan Hari Idul Adha bersama dengan keluarga. Tapi yang jelas ingat protokol kesehatan tetap menjadi yang utama. Akhir kata, saya Irin Anggun pamit undur diri. Sampai jumpa.
Listen